lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, baru saja kita selesaikan pembacaan sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sejarah dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang telah kita baca semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi salah satu sebab dikabulkan semua hajat-hajat kita, dimudahkan di tempat Sahibul Bait, yaitu Bapak Budi sekalian keluarga tentunya. Semoga pertemuan kita, kumpulnya kita di tempat ini betul-betul juga menjadi salah satu sebab diturunnya rahmat dan berkah di tempat yang dimuliakan Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini siang atau pagi menjelang siang ini berbeda acaranya. Kalau biasa kita taklim pakai slide ngebahas tentang apa ya? Oh, satu hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hari kita gabung sama Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya makanya tadi kita baca itu sejarah biografi yang kita baca itu tadi, semua itu sejarah kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi diiringi dengan sholawat, terus bahasanya dibikin indah. Sebenarnya sejarah. Jadi orang-orang dulu kalau habis baca rawi begini kagak pakai ceramah lagi, habis doa gebuli langsung keluar, gebuli langsung, gak pakai apa, gak pakai ceramah lagi karena udah pada paham ceritanya, udah apa, udah paham ceritanya, udah pada tahu. Udah, jadi nggak usah tahu, karena itu pelajaran semua sebenarnya orang. Jadi tapi karena sekarang kita banyak nggak ngerti, ditambahinlah ceramah. Cuma kadang-kadang ada salah begini, setelah selesai baca maulid kita ikuti acara inti. Sebenarnya bukan acara inti itu ceramah. Acara intinya tadi apa? Maulid tadi, selawat tadi. Kan suka kan kalau di masjid kita sekarang acara intinya adalah ceramah. Kalau acara inti ceramah berarti pengajian gitu. Tapi kalau maulid acara intinya pembacaan maulid, selawat. Itu luar biasa. Makanya suka ada orang bikin maulid Nabi tapi nggak pakai baca maulid, baca Quran langsung ceramah. Sebenarnya taklim itu. Beda nih kan, bikin suka ada juga kan. Orang bikin maulid cuman nggak pakai baca rawi, langsung aja ceramah. Itu mah bukan maulid namanya. Ini maulidnya khasnya itu pembacaan. Dan tadi yang kita baca itu adalah sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus pakai berdiri ngapain itu Zat? Itu cerita. Jadi waktu kita membayangkan tuh pas berdiri itu, sungguh saat itu lahirlah Nabi Muhammad. Pas bayi keluar berdirilah kita. Ceritanya itu seakan-akan menyambut apa? Kelahiran dan datangnya Nabi Muhammad SAW. Lahir itu pas lahir. Kan biasa ibu, kalau kita punya istri udah mau ngelahirin, itu duduk nunggu ini. Pembukaan 2, juga. Pembukaan 3, 4, 5, 6, 9. Nah yang lahir kan tuh ya Allah, alhamdulillah. Pas itu orang berdiri. Nggak ada orang lahir alhamdulillah. Nggak ada. Yang ada pasti ya kan? Allah, itu mau di depan itu lihat ada mundar mandir, lihat udah apa? Di lahir tuh. Tapi kalau masih duduk, yang nunggu di luar masih duduk nyantai, masih belum tuh biasanya tuh. Masih nunggu aja di depan. Ini kayaknya belum lahir. Jangan katanya belum lahir, nggak mungkin. Pasti begini. Tapi kalau kita ke situ udah pada berdiri, udah mundar mandir, nah ini udah apa? Udah lahir tuh. Mendetik-detik kelahiran, pas lahir mesti berdiri. Begitulah ngebayangin orang-orang penulis rawi itu, ekspresi kebahagiaan berdiri. Jadi gembira lahirnya Nabi udah lahir, langsung pada berdiri gembira. Itu luar biasa. Jadi kita gak usah cerita yang dalam-dalam, kita cerita luarnya begitu doang. Maklum, oh ternyata begitu. Jadi itu ekspresi wujud sebagai kegembiraan kita udah lahir loh, langsung kita berdiri. Coba deh ibu kalau ngantar orang lahir, pas lahir pasti ya Pak? Nggak ada dong, alhamdulillah duduk semuanya, alhamdulillah nggak ada, pasti ya Pak? Berdiri semuanya, girang tuh, nungguin gak sabar untuk ngacak-ngacak ngeliatin laki atau perempuan, sedih lihat itu, gembiranya. Terus yang kedua, dia ditaruh di tengah, berdirinya itu ditaruh, gak dari awal dibikin begitu enggak, karena
biar juga untuk ngegerin lagi. Tadi kan setengah ngantuk kan, baca-baca pas mahlul qiyam seger lagi ya, duduk seger lagi. Ini juga apa? Metode cara untuk membuat orang itu tidak jenuh, sehingga dibuatlah yang tadi setengah ngantuk berdiri mau nggak mau seger, pas duduk kayak baru lagi dengernya fresh lagi. Nah itu ternyata luar biasa yang dibuat nih. Kenapa nggak ditaruh di akhir atau di awal? Karena memang untuk nyegerin. Jadi memang dibaca segar, duduk lagi, mulai lagi. Fahina itu kalimat apa? Kalimat fahina itu udah mulai siap-siap. Terus pas habis duduk baru deh cerita lahirnya Nabi Muhammad di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Itu setelah duduk tuh. Jadi lahir, cerita Nabi lahir kita udah segar semua. Yang tadi masih puji-pujian, pas berdiri, duduk, kalau kita baca rawinya, fasalnya itu cerita kelahiran Nabi. Nabi dilahirkan pas hari Senin begini. Kita udah seger. Jadi nggak sembarangan tuh yang nulis tuh orang alim, orang pintar. Kalau yang agak ngerti, ngapain tuh baca mantra? Dipikir mantra ya nggak paham. Dipikir mantra, dibilang apa? Nyanyi-nyanyian. Terus dibilang bid'ah zaman Nabi nggak ada. Ini isinya sejarah Nabi. Kalau baca rawi nggak boleh, berarti baca kitab sejarah juga nggak boleh. Itu sejarah, asli sejarah itu. Makanya orang dulu kalau baca itu udah nggak pakai ceramah, karena sudah terungkap sejarah Nabi Muhammad SAW. Belum lagi pas kita berdiri Sallallahu ala Muhammad, kan kata Rasul, ma min muslimin yusalli alaiya illa raddallahu alaiya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang muslimah yang bersalawat kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku untuk aku menjawab salamnya. Jadi waktu itu Rasul jawab seakan-akan dia hadir, seakan-akan dia, karena Rasulullah menjawab. Jadi menjawabnya bagaimana saat apa dioper? Enggak, dikasih tahu malaikat, ya Rasulullah, ini jamaah sekarang di rumah kediaman Pak Budi bersalam kepadamu. Enggak begitu, disebutin nama kita atu-atu. Ya Rasul, si fulan bin pakai bin, fulan bin fulan bersalam kepada fulanah binti fulan bersalam kepada, nama kita disebutin di depan Nabi. Kata ulama yang ngarang nih, walaupun jasadnya nggak ada, tapi seperti ada karena nama kita hadir di sana dan Nabi tahu. Ini bukannya sesuatu yang konon, ini hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul Rasulullah mengetahui dan disebutkan nama kita satu persatu di depan dia. Langsung Nabi menjawab, alaikassalam, alaikassalam, ya Allah. Kita dapat kirim salam dari lurah Jiran. Ini dapat kirim salam dari siapa? Rasul. Kirim salam, disampaikan, dan hebatnya Nabi begitu. Didengerin siapa yang kirim salam? Fulanah binti fulan, fulan bin fulan. Dijawab satu persatu. Untuknya salamku, untuknya salamku, untuknya salamku Allah. Kita kirim salam sama Salura Dudi ini, siapa yang iya itulah, kagak dijawab. Apalagi ke atas-atasnya. Ini Rasul, saking cintanya kita, didengerin nama kita disebut, salam dijawab, salam dijawab. Subhanallah. Insyaallah hari ini salam kita semua dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan insyaallah Nabi akan ingat dengan nama kita dan bin kita, sehingga saat nanti dia berjamaah kita nggak usah teriak-teriak minta syafaat, karena dia kenal dulu, dia pernah bersalam sama saya. Amin ya Rabbal. Bayangin kalau kita tiap hari baca Quran terus nggak pernah sholawat, nggak pernah namanya disebut di depan Nabi. Iya, pahalanya gede, pahalanya banyak, setiap huruf 10 dan seterusnya. Cuma Nabi siapa dong? Pahalanya gede, tapi nggak kenal kan, nama nggak pernah disebut di depan Nabi. Karena kalau orang bersalawat disebut namanya, ya Rasul fulan berkirim salam kepadamu. Rasulullah menjawab, ya jujur, saya nggak ada yang kenal di sini, misalkan di Pondok Aren. Tapi orang itu tiap hari kirim salam. Saya akan pengen tahu siapa sih kirim salam itu, nggak saya pengen tahu. Oh fulan, pas ketemu, oh kamu yang dulu kirim salam. Oh iya. Kalau Rasul nggak begitu, kita dikenal mukanya. Karena waktu Nabi malaikat nyampe itu nggak cuma nama doang, kelihatan, so bisa kelihatan. Orang video call aja bisa kelihatan. Apalagi malaikat Jibril yang nyampe video call nyampe dari sini kan, Madinah. Apalagi malaikat yang nyampein, subhanallah, akan teringat dan nama kita disebut namanya di depan Nabi Muhammad SAW. Insyaallah salawat kita semuanya betul-betul menjadi salah satu sebab kita nanti dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Tentunya saya ingin
membahas sedikit limadza nuhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kita kasih judul limadza nuhibbur rasul. Limadza nuhibbu ar-rasula. Kenapa kita mencintai Nabi Muhammad? Kenapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa sih kita harus mencintai Rasul? Kenapa sih sampai kayak begini? Bahkan bukan di sini doang, di kampung ngomongnya. Di sekarang ini banyak sholawat suruh sini suruh pada bikin apa? Maulid. Saya aja dikit terlambat urusan maulid dulu dekat rumah. Saya kasih barusan ada maulid dulu belum baca sholawat, saya ceramah dulu baru ke sini. Penuh di mana-mana. Dan memang nggak bisa dipendam, nggak bisa dilarang. Capek lah kalau saya dengar ada ustadz yang larang, ini nggak usah larang-larang, biar dengan kamu nggak usah, jangan melarang orang. Kenapa? Karena nggak bakal mau berhenti ke orang. Semakin dilarang, semakin apa? Semakin semangat. Karena Allah sudah janji wa rafa'na laka dzikrak, dan kami akan tinggikan penyebutanmu wahai Nabi Muhammad. Itu khusus Nabi loh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na. Itu alam nashrah al-insyirah, itu semuanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan penyebutanmu wahai Nabi Muhammad. Jadi namanya ini bakal terus tinggi, kagak bakal direda kayak nabi-nabi yang lainnya. Kita nggak kenal Nabi, nggak pernah menyebut nama Nabi kecuali pas ada cerita aja di ayat Al-Quran ketemu. Kalau enggak. Kalau Nabi beda. Walaupun kita jarang ketemu, namanya itu terus nggak pernah berhenti. Nama terus disebut. Ya jujur, ibu kapan dengar cerita Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa? Jarang kita dengar ceritanya. Tapi kalau Nabi Muhammad, setiap waktu, apalagi Rabiul Awal, udah berkumandang di mana aja. Bukan cuma di Pondok Aren, di mana? Penabang, Roblong, Cengkareng, Priuk, keluar dari Jakarta tetap, keluar dari Jawa tetap orang, bahkan keluar dari negeri masih banyak orang ya Pak? Maulid Nabi Muhammad SAW. Terus sholawat kepada Rasul nggak habis. Karena memang Allah udah janji, kami tinggikan penyebutan nama buat Nabi Muhammad. Saking ditinggikan, saking seringnya, sampai-sampai kayaknya Nabi baru meninggal. Kayaknya Nabi bukan zaman dulu gitu, kayaknya baru. Kenapa? Karena sering disebut, sering disalawatin, sering dirayakan. Akhirnya kayaknya Nabi Muhammad dekat. Kayaknya coba deh bayangin, Gajah Mada tahun berapa itu? Sama Nabi Muhammad lamaan mana Gajah Mada? Kayaknya Gajah Mada zaman dulu banget apa? Kayaknya zaman apa? Iya, zaman bahula dulu. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Tapi kok suaranya lebih dekat, lebih. Itulah Nabi Muhammad SAW. Saking seringnya disebut namanya, sampai kita kenal Nabi melebihi daripada yang lainnya. Kita tanya deh, Bu, suami ibu lahir hari apa? Kau tahu, harinya ditanya. Tanggalnya masih mending dah, masih bisa ingat ada ulang tahun. Tahunnya, tapi Nabi Muhammad harinya tahu. Tanggalnya hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, pakai tahun gajah lagi tahunnya. Lengkap. Bu, ibu yang paling cinta sama suaminya. Uban ini suami ada berapa ya uban? Rasulullah 1443 tahun yang lalu meninggal. Diketahui ubannya dari kepala dan jenggotnya 16 helai. Ubannya ketahuan. Cuk, untuk sampai dihitungin tuh sama sahabat. Sampai sekarang sama kita seakan-akan melihat Rasul SAW. Kesukaannya Nabi apa? Dari fisiknya semuanya diceritakan lengkap selengkap-lengkapnya. Wa rafa'na laka, kami tinggikan penyebutan wahai Nabi Muhammad. Subhanallah. Itulah kenapa sih kayak begitu, itu dia. Makanya kalau kita mau menjawab pertanyaan limadza nuhibbur rasul, kenapa kita mencintai Rasul? Ada 3 sebab kita cinta Nabi. Jadi cintanya. Jadi nanti kalau di luar, kenapa sih mau intan? Udah deh, pokoknya dalilnya 3 aja. Kenapa? Limadza nuhibbur rasul. Kenapa kita cinta Rasul? Yang pertama, li'annallaha yuhibbuhu. Karena Allah cinta sama dia. Karena Allah cinta sama Nabi, maka kita cinta sama Nabi boleh. Karena semua perintah yang dilakukan Allah kita disuruh ngikutin. Allah mencintai Nabi, melebihi cintanya Allah kepada Nabi itu nggak biasa-biasa aja. Karena ada orang sini yang bilang, udahlah cinta sama Nabi biasa-biasa aja. Cintanya biasa-biasa. Allah mencintai Nabi tidak biasa-biasa, tapi super, melebihi cintanya kepada seluruh makhluknya.
Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu nabi semua. Tapi enggak secinta Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Cintanya luar biasa. Nabi Adam sebelum ditiupkan ruh sudah ditentukan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, maka kunta nabiyan. Ya Rasul, Anda itu menjadi nabi kapan sih? Wa Adam menjadi lumbai nabi. Aku menjadi nabi sementara Nabi Adam belum ditiupkan ruh. Jadi fisiknya udah jadi. Sebelum ditiupkan ruh, Nabi Muhammad sudah jadi nabi ya Rasul. Makanya Rasul bilang, kuntu awwalun nabiyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'ats. Aku adalah nabi yang pertama tapi yang terakhir. Karena yang ditentukan. Ini istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad satu-satunya nabi yang dibelek dadanya. Enggak ada nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa dibelek dadanya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umur 2 tahun di perkampungan Halimah Sa'diyah dibelek dadanya. Bukan karena membersihkan kotoran, enggak ada. Jangankan nabi, anak kecil kita aja umur 2 tahun enggak ada dosanya tuh. Bapaknya penjahat, ibunya biang penjahat, anaknya tetap aja apa? Suci, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nabi apalagi? Pakai dibelek, itu mau ngapain? Tuhran ala tuhri, suci di atas suci. Allah ingin tunjukin ini beda sama nabi yang lain. Cintanya Allah dibelek. Mau Isra belek, dibelek lagi 2 kali lagi belek. Dibersih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lahirnya dikasih istimewa. Nggak ada cerita nabi-nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kelahirannya keluar cahaya seterusnya sampai dewasa. Subhanallah. Lihat cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Dia berangkatin sampai ke Sidratul Muntaha. Tidak ada nabi yang pernah berangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Hatta malaikat Jibril aja nggak pernah sampai ke Sidratul Muntaha, hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat dicintai oleh Allah. Dimasukin, ditaruh di tempat yang nggak pernah makhluk sampai di situ kecuali Nabi Muhammad. Sidratul Muntaha, Isra dan ada sih Nabi yang diangkat, Nabi Isa cuma nggak turun-turun. Udah berangkat juga Nabi Isa di langit ketiga, tapi belum turun sampai sekarang. Turunnya nanti yaumul kiamah, menjelang hari kiamat. Tapi Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha dalam satu malam, nggak sampai 1 malam, bagian malam. Tuh, ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan aku mencintai Rasulullah melebihi dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mata ambil. Kok bisa-bisa kita cinta Nabi biasa-biasa saja? Allah nggak biasa cintanya Nabi. Nggak sampai di situ. Allah marah kalau ada yang bersikap dengan Nabi Muhammad seperti bersikap dengan orang-orang biasa. Nggak boleh. Lihat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum bi ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Surat Al-Hujurat ayat kedua. Orang-orang yang beriman, jangan engkau mengangkat suaramu di depan Nabi, dan jangan kau memanggil Rasulullah seperti kau memanggil orang di antara kalian. Kalau kau lakukan itu, amalmu akan gugur semuanya. Ya Allah, ngomong keras dikit langsung gugur amal. Oh, ini nggak ada cerita nabi-nabi yang lain kayak begini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenapa ini? Karena Rasulullah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi daripada nabi yang lain. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, jangan engkau panggil nabi itu seperti engkau memanggil satu dengan yang lain. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum li ba'd. Jangan kau sekali-kali panggil Rasul Nabi Muhammad ini seperti kau memanggil orang yang lain. Muhammad aja. Telah berkata Muhammad di dalam hadisnya, ini orang yang begini, ini kurang ajar nih, songong ini bahasa. Nggak sampai di situ, Allah marah dan semua amalnya akan diguguri sama Allah. Subhanallah. Nabi yang lain nggak ada. Bahkan Allah sendiri kalau tidak baca Quran, nggak ada yang Rasul dipanggil dengan namanya. Ya Muhammad, Allah nggak pernah manggil ya Muhammad. Kecuali kalau nabi-nabi yang lain ada. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Ibrahim. Nabi Muhammad enggak ada ya Muhammad. Kalau mau dipanggil ya ayyuhar rasul
balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Semua dipanggil dengan gelarnya. Begitulah cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Gak pernah disebut ya Muhammad. Ada hamba Allah ngomongnya ya Muhammad aja, kurang ajar. Allah yang menciptakan. Nabi Muhammad begitu mencintai, begitu menghormati Rasulullah SAW. Luar biasa ini kata para ulama, ini Khalik yang menciptakan, hormat dan mencintai yang diciptakan seperti itu. Bagaimana kita mau cinta Nabi biasa-biasa aja? Saya mah Nabi biasa-biasa, yang penting ngamalin sunnahnya. Dia nggak tahu nih. Dia nggak ngerti. Dia pikir dengan mengamalkan syariatnya, tapi cinta Nabi biasa-biasa beres. Enggak. Allah melebihi cintanya kepada Nabi Muhammad seperti itu. Rasul SAW luar biasa. Tidak pernah. Dan memang Rasul kalau dipanggil oleh Allah selalu memanggilnya gelar. Ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi. Tuh gak ada yang ya Muhammad. Karena memanggil gelar itu penghormatan. Ini kita kalau menghormatin orang, Pak Lurah, namanya Lurah kita Ahmad. Ibu bapak panggil aja Pak Lurah, girang nih. Daripada Pak Ahmad, begelnya. Saya Lurah panggil Ahmad aja. Padahal namanya Ahmad beneran. Cuman kayaknya kurang enak kalau dipanggil orang. Nah, pangkat itu kalau dibawa lebih seneng. Gak usah disebutin namanya juga diseneng. Pak Lurah apa kabar? Baik, hormat orang. Tapi Pak Ahmad gimana? Saya nggak tahu saya. Betul ya. Keluarga sombong banget memanggil saya nama-nama doang. Ustadz apa lagi? Ustadz Ahmad dipanggil Mat. Oh, itu. Orang itu Ustadz itu lebih demen panggil Tak, walaupun cuma Tak doang. Tak mau nanya Tak, iya kok kadang-kadang dipanggil Tak apa? Langsung ada yang manggil begitu. Manggilnya Tak, saya mau nanya nih Tak. Kenapa nggak bagus tadi gitu pakai apa? Singkat banget. Tapi masih mending yang satu lebih demen panggil Tak daripada panggil Mat. Mat saya pengen nanya, kurang aja nggak panggil. Ngomong banget nih. Tapi kalau dipanggil lengkap Muhammad Rasulullah itu lebih luar biasa. Sama Ustadz Ahmad, Bapak Lurah Ahmad, itu lebih. Makanya dalam Al-Quran Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda, itu kalau diceritain Allah nyebutin Muhammad Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul afa in mata aw qutilan qalabtum min aqabikum, dan seterusnya. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Lengkap tuh baru kalau mau manggil. Inilah Rasulullah kalau dipanggil pakai gelar. Subhanallah. Ini makanya saya bingung kalau ada orang Islam ini, Nabi biasa-biasa aja, kagak usah terlalu banget cinta kali. Ya Allah aja kebangetan cintanya Nabi. Allah marah loh kalau nama dia, kalau nama Allah disebut bapak ibu nggak jawab nggak apa-apa kata Allah. Saya misalkan Allah berfirman, ibu bapak diem nggak apa-apa, Allah nggak marah. Tapi kalau nama kekasih saya disebut kamu nggak sebut nggak balas, Allah marah. Apa itu? Kalau disebut nama Nabi Muhammad kita diem, dosa. Yang bikin dosa, yang bikin ngasih dosa siapa? Allah. Kenapa? Disebut namanya nggak dijawab. Makanya di dalam hadis apa? Abkhalun nas idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sepelit-pelitnya orang kalau disebut nama aku dia tidak bersalawat. Ya, jadi orang pelit. Kalau nyebut nama Allah nggak jadi pelit. Tercelak gara-gara nyebut nama Nabi, mendengar nama Nabi tidak merespon. Allah sampai kayak begitu. Kata Allah, saya apa-apa mau nggak respon, tapi kekasihku jangan sampai tidak direspon ketika disebut namanya. Ba'udaman dukir tu indahu falam yusalli alayya. Celakalah orang yang disebut namaku dia tidak berselawat kepada-Nya. Berarti Allah sama Nabi muliaan mana? Tetap muliaan Allah dong. Jangan hanya muliain Nabi. Kenapa? Karena Allah pencipta, Nabi Muhammad yang dicipta. Terus kok bisa kayak begini? Iya, karena dia ingin menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Ya, banyak ya. Ibu saya, dia mungkin maaf dari ilmu pendidikannya nggak ada, semua nggak ada. Mungkin ini ada orang yang alim, yang hebat, orang pada memuliain dia. Tapi boleh jadi ada orang yang mengejek kita nggak marah. Tapi kalau ngejek ibu saya, hati-hati. Saya sabar kalau diejek saya, tapi kalau diejek ibu saya
saya bisa apa? Marah, tidak sabar. Bukan berarti kedudukan suami, enggak, karena cintanya sama orang tua. Kan banyak orang kalau dibejek, diledekin, dihina, sabar. Tapi kalau dihina orang tuanya, ngamuk. Kenapa? Karena cintanya. Begitulah Allah karena cintanya sama Nabi Muhammad. Sampai kalau disebut namanya dalam respon marah. Allah luar biasa. Makanya kenapa kita cinta kepada Rasulullah? Alasan yang pertama, karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa Anda berlebihan cintanya sama Nabi? Sampai sholawat habis-habis. Karena Allah berlebihan cintanya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak boleh itu berlebihan. Hadis Rasul, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdu wa rasul. Bukhari Muslim. Dari Abdullah bin Umar dan sahabat yang lain yang sudah pernah bilang begini, la tatruni, jangan kalian berlebihan kepadaku. Oh, ada larangannya tuh, nggak boleh berlebihan. Tapi berlebihannya bagaimana? Kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang Nasrani berlebihan terhadap Nabi Isa ibn Maryam. Bagaimana? Menjadikan Tuhan. Nah, baru berlebihan. Nabi Muhammad itu Tuhan. Nah, itu baru berlebihan. Nabi Muhammad anaknya Tuhan, berlebihan. Nabi Muhammad ponakan Tuhan, berlebihan. Tapi kalau Nabi Muhammad hamba dan Rasul, pujilah sebanyak-banyaknya. Inilah. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau ditanya kenapa Anda mencintai Rasul begitu hebat, begitu luar biasa, ya karena Allah mencintai ya Rasul begitu hebat, begitu luar biasa. Yang kedua alasannya, yang pertama li'annallaha yuhibbu, yang kedua li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna wa li'anna rasula yuhibbuna, karena Rasulullah cinta sama kita. Kenapa kita cinta sama Nabi? Karena Nabi cinta sama kita. Cintanya Nabi, ibu kalau mau diceritain cintanya Nabi sama kita, ya Allah, ibu nih, bapak ngeluarin apapun yang dimiliki untuk menunjukkan cinta sama Nabi, kagak kebalas cinta Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu, ibu kalau lagi senang, Nabi Muhammad lebih senang daripada senang ibu. Ibu dapat rezeki nih, girang. Rasul lebih girang daripada orang yang dapat nikmat. Cintanya Rasul sama kita, subhanallah. Coba kita lihat nih. Ada cerita hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha bi sanadin sahih. Aisyah pernah bilang, "Lamma ra'aitu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam tiban nafsi, faqultu ya Rasulullah ud'u Allah li." Faqala, "Allahumma ighfir li Aisyah min dunubiha kadiriha wa sarriha wa ma a'lanat wa ma asarrat." Fadhahika Aisyah radhiyallahu anha hatta saqata ra'suha fi hijriha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayasurru fi du'ai ya Aisyah. Faqala ma li la yasurruni ya Rasulullah du'auka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi innaha la da'wati atau wa innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Rawahu Imam Ibnu Hibban bi sanadin sahih. Aisyah pernah bilang, ketika saya lihat Rasulullah sedang dalam keadaan santai, dalam keadaan tenang, saya menghampiri Rasul, ya Rasulullah, udhullah li, ya Rasul tolong doain saya. Nabi langsung angkat tangan, Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah ampunilah Aisyah min dunubiha, dari dosa-dosanya yang ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, yang telah lalu dan yang akan datang. Wa ma asrat wa ma a'lanat, yang dilakukan di tempat yang sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ampuni semua dosa. Aisyah girang bang. Aisyah gembira sekali. Ditanya sama Rasul, ya wahai Aisyah, apakah gembira kau dengan doaku tadi? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya tidak gembira dengan doamu tadi? Apa kata Rasul? Wallahi innaha la du'ai li ummati li fi kulli shalah. Sungguh wahai Rasul itu, kata Aisyah, kata Rasulullah, wahai Aisyah, sungguh doa yang tadi saya bacakan untukmu itu adalah doa yang saya bacakan untuk umatku setiap habis sholat. Jadi kita ini tiap habis sholat Rasulullah doain kita. Allah doanya ampuni dosa-dosa umatku ya Allah, yang telah lalu dan akan datang, yang dilakukan di sembunyi-sembunyi tempat yang tersembunyi dan di tempat terang-terang. Ampuni semua dosa tiap habis sholat. Mungkin kalau saya doain tiap habis sholat paling 5 waktu doang, kok dia suka lewat.
Dia lewat duha apa namanya? Duha kadang-kadang, tahajud dia seringan. Tapi kalau Nabi sholatnya bukan cuma tiap waktu, duhanya nggak pernah ketinggal, tahajud nggak pernah tinggal. Gue bilang sholatnya begitu banyak. Tiap habis sholat saya doain untuk umatku seperti itu. Siapa yang mencintai kita melebihi cintanya Nabi Muhammad SAW? Mak orang tua juga enggak. Kadang-kadang orang tua tuh doanya lagi mau ujian baru doain. Lagi mau ada kerjaan, lagi mau nikahin, pokoknya lagi genting-genting, biasa-biasa kadang-kadang apa? Lupa. Ternyata Rasulullah tidak pernah lupa. Makanya kita disuruh mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada orang tua dan anak kita, karena Nabi lebih cintanya kepada kita. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tiap waktu doain kita. Makanya kalau kita selawatan cuma jam segini doang, sedikit. Besok kita kumpul lagi sebegini, dikit. Besok dikit. Apalagi tahun sekali. Kalau orang yang mau 5 tahun sekali baca ingat Nabi terlaluan. Rasulullah setiap saat ingat sama kita. Setiap sholat, pada sholat selalu doa kita Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW banyak ninggalin perbuatan-perbuatan gara-gara takut nyusahin umat. Mikirin kita. Sholat tarawih, Rasulullah nggak mau sholat berjamaah tiap waktu. Padahal Rasulullah demen, cuma 2 kali doang seumur hidupnya, nggak pernah lagi. Kenapa? Karena saya takut menjadi kewajiban untuk umatku nanti dia sulit. Jadi ditinggalin tuh kesukaan dia pengen jamaah, dia tinggalin karena khawatir kalau wajib. Karena kalau wajib nanti jadi susah untuk kita. Nabi mikirin kita, bukan mikirin dia. Nabi yang dari 50 menjadi 5 sholat itu waktu, karena mikirin kita, bukan mikirin dirinya. Kalau 50 waktu untuk Nabi bisa, tapi Nabi mikirin kita, dia mundar mandir. Sudah kita ceritakan di Surah Al-Mi'raj itu. Subhanallah. Bahkan mau pakai siwak aja Nabi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya enggak nyulitin umatku, saya pengen suruh tuh untuk siwakan tiap habis sholat. Cuma takut nyulitin, saya enggak nyulit. Boleh, dan boleh enggak? Nabi mikirin kita. Kalau enggak mikirin selesai ya. Sayangnya Nabi Muhammad. Kita biasa-biasa aja dengan Nabi. Bahkan Nabi sebelum meninggal, yang diingat bukan keluarganya, bukan hartanya, tapi yang diingat apa? Umatku ya Allah, umatku. Diingetin Nabi Muhammad. Kita biasa-biasa aja. Bahkan Rasulullah SAW nanti di padang mahsyar, kata Rasulullah SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang makbul. Wa qad istajala. Tapi mereka sudah buru-buru minta. Waqad dikatakan waqad ihtabatu da'wati syafa'atan li ummati. Aku tidak mau berdoa untuk umatku di saat itu. Kenapa? Supaya aku nanti bisa memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Nabi dicaci, Nabi diludahi, enggak mau tuh doain, ya Allah celakakan, enggak mau. Kenapa? Karena kalau aku doakan itu selesai, nanti aku enggak bisa kasih syafaat kepada umatku. Biarin aku tahan sakitnya, aku tahan deritanya, biar aku bisa memberikan syafaat kepada umatku. Mikirin kita Nabi Muhammad SAW. Diludahi Nabi Muhammad, mikirin kita. Nabi dicekek sama orang-orang Quraisy, nggak mau balas karena mikirin kita. Cintanya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah kalau kurban, berusaha beli kurban 2. Kurbannya 2. Satu untuk dirinya, satu untuk umatku. Ya Allah, korban ingat sama kita. Kita nggak pernah ingat Nabi cuma setahun sekali, ini musibah. Apalagi kalau kita mau diingat pakai disalahin lagi. Jangan diingat-ingat. Udah, sunnahnya dikerjain. Subhanallah. Dia pikir kalau orang bijaksana itu, kata Imam Ali, orang pintar itu adalah orang kalau dikasih benda, misalkan saya dikasih handphone sama orang, yang saya ingat pertama bukan handphonenya, yang saya ingat adalah orangnya. Ini orang baik sekali, ini orang luar biasa kasih. Ini nomor 2. Yang pertama diingat yang ngasih. Kita ini punya Quran. Siapa ingat Qurannya dan gak ingat yang ngasihnya? Wallahi kalau bukan karena Nabi Muhammad, Quran tidak ada. Kok bisa kita mencintai Quran begitu hebat, sama Nabi biasa-biasa aja? Sama Nabi biasa aja lah. Yang penting hafalin Quran udah cukup, Nabi gak usah. Subhanallah, dia gak tahu kalau gak ada Nabi Muhammad, ada Quran gak ada. Orang kalau melihat Ka'bah nangis, meluk, nggak dibilang berlebihan, bagus, masya Allah, imannya kuat, terharu bagus. Tapi kalau dilihat Nabi, nyebut nama Nabi nangis berlebihan. Tahu nggak? Kalau bukan karena Nabi, Ka'bah itu bukan jadi kiblat. Ka'bah itu kiblatnya bukan jadi kiblat kita. Dari zaman dulu kiblatnya kemana? Baitul Maqdis.
Dari zaman dulu semua nggak ada, di zaman Nabi Ibrahim jadi Ka'bah, itu jadi kiblat. Kiblatnya adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Nabi Muhammad pindah ke Madinah, Nabi pengen, ya Allah, saya pengen tuh kiblat pindah ke Mekah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka kiblatan tardoha. Itu ayat kalimat tardoha. Sungguh kami telah melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit, wahai Rasul, kata Allah. Dan engkau menginginkan kiblat itu pindah. Falan waliyannaka kiblatan, saya palingkan nih kiblat tardoha, seperti yang kau ridho, yang kau pengen. Ka'bah itu jadi kiblat sekarang sampai hari kiamat, mulia gara-gara Nabi Muhammad SAW. Kok bisa amin Nabi biasa-biasa aja, untuk Ka'bah kita keluar duit banyak untuk ke Ka'bah. Sama Nabi nggak mau, takut berlebihan. Udah biasa-biasa aja deh. Nabi kayak tetangga kita juga, kayak tetangga, jadi nggak ada apa ngefek. Subhanallah, ini orang tidak paham tentang cintanya Rasulullah SAW. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, kalau saya nggak cinta sama si Fulan atau Fulan nggak cinta sama kita, nggak masalah. Tapi kalau saya cinta sama Fulan luar biasa, Fulan nggak ngebales, sakit hati gitu. Kenapa saya sakit hati? Kenapa saya demen sama Fulan, dia ternyata nggak demen sama saya, atau dia biasa-biasa sakit hati. Tapi kalau saya biasa-biasa sama Fulan, Fulan biasa sama saya, nggak jadi masalah. Nabi Muhammad cintanya luar biasa kepada kita, kita biasa-biasa saja. Nyakiti Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sekarang bilang bertepuk sebelah tangan, sakit, mendingan gak cinta dia sama sekali daripada apa? Dia cinta tapi yang dicintai gak mencintai dia. Dia cinta sama kita, lihat doa tiap waktu, korban dia ingat, semua syariat banyak ditinggalkan yang wajib jadi sunnah. Yang tadinya harus dia gak mau karena mikirin kita. Bahkan lihat bagaimana waktu mau meninggalnya pun ingat sama kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ini bagaimana ceritanya? Ya sampai di situ. Nanti setelah meninggal di hari kiamat, ibu nggak bisa minta ngandelin sama suami, suami nggak bisa ngandelin istri, anak nggak bisa. Di hari kiamat nafsi-nafsi, terutama di mahsyar, Shiratal Mustaqim, di mizan, itu semuanya nafsi-nafsi. Tidak ada seorang istri ngarepin suami, suami ngarepin, nggak ada sama sekali. Bahkan dikatakan di mahsyar, Shiratal Mustaqim, mizan, kata Rasulullah SAW, seorang ibu dia tidak akan memikirkan kecuali diri sendiri. Seorang anak dia tidak memikirkan siapapun kecuali diri sendiri. Seorang suami mikir diri, bapak mikir sendiri, tidak ada yang lain. Dan tidak ada yang diingat, nafsi, 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 kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang bisa kita ingat nanti di sana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad doang yang ingat sama kita di mahsyar. Nabi Muhammad doang yang ingat sama kita di Shiratal Mustaqim. Nabi Muhammad saja yang ingat dengan kita di mizan. Kok saat ini yang kita ingat bukannya Nabi, padahal dia nanti yang bakal ingat kita. Oleh karena itu kata para ulama, awas, awas, jangan kamu terlalu banyak ingat orang yang nantinya nggak bakal ingat sama kamu. Kecuali orang yang ingat selalu kepadamu, jangan melupakan siapa Rasulullah SAW. Nanti waktu kita duduk lewat Shiratal Mustaqim, waktu mau jalan Shiratal Mustaqim, Nabi Muhammad berada di ujung sana sambil membaca Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Itu doanya Nabi. Ya Allah selamatin itu orang, ya Allah selamatin umatnya tiap lewat Shiratal. Kita ini tiap lewat Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu tajamnya lebih tajam daripada pedang yang paling tajam. Jaraknya kalau orang normal jalan 500 atau 1000 tahun perjalanan, yang gak mungkin bisa lolos, semuanya pasti masuk kalau bukan karena karunia dari Allah. Dan di situ ibu gak bakalan mikirin bapaknya, suami gak mikirin istri, gak mikirin anak. Yang penting saya selamat, gimana nih yang penting selamat, gak mikirin yang lain. Kecuali cuma kita Nabi Muhammad di sana berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatin, ya Allah. Orang yang seperti ini mau kita lupain? Orang yang seperti ini kita mau biasa-biasa saja? Orang yang seperti ini kita bilang sudahlah Nabi biasa aja, yang penting kita pakai sunnahnya. Dan itu adalah perkataan yang nggak tahu diri. Kalau kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang tahu diri tadi adalah orang yang selalu ingat dengan orangnya daripada pemberiannya. Tapi kalau orang yang nggak tahu diri, yang diingat cuma apa? HP-nya, orangnya nggak diingat. Kita nggak begitu diajarin sama orang-orang tua kita. Kita nggak diajarin begitu sama guru-guru kita. Kita disuruh seperti Imam Ali ngajarkan apa? Tahu diri.
Kalau bahasa tahu terima kasih, tahu diri dan tahu terima kasih. Apa kata beliau? Man la ya'rif qimata nafsihi ma kharaja min batnihi khairun mimma kharaja min fihi. Man la ya'rif qimata nafsihi, man la ya'rif qimata nafsihi, siapa yang tidak mengetahui harga dirinya, ma kharaja min batnihi, apa yang keluar dari perutnya lebih baik daripada yang keluar dari mulutnya. Maksudnya apa tuh? Yang keluar dari perutnya lebih baik dari yang dari mulutnya. Kan jorok tuh artinya. Keluar dari perut apa? Iya, kotorannya lebih bagus daripada omongan itu. Kenapa? Nggak tahu diri, nggak terima kasih. Dia hebatnya menjalankan syariat luar biasa, tapi dia nggak ingat pembawa syariatnya. Syariat nih, sholat ini syariat semua ini, tapi kita lupa sama pembawa syariat. Kita agungkan syariatnya begitu hebat, kita muliakan begitu hebat syariatnya, tapi pembawa syariatnya kita cuekin, kita biasa-biasa saja. Alangkah kurang ajarnya kata Imam Ali yang seperti ini. Makanya ini para sahabat begitu hebat mencintai Rasul karena dia tahu bagaimana cintanya Rasul kepada mereka. Nabi Muhammad itu ibu, kalau lagi ingat sama kita nangis Rasulullah. Rasulullah pernah bilang apa? Ishtaqtu bi ummati. Aku rindu, aku kangen. Rasulullah nangis. Aku rindu, aku kangen sama umatku. Sahabat yang hadir bilang, alas Nabi ummatika ya Rasulullah. Bukankah kita umatmu ya Rasul? Kok kangen tinggal melihat aja. Apa kata Rasulullah? Bal antum ashabi. Kalian itu para sahabatku. Lalu siapa umatmu yang merindukan ya Rasulullah? Qaumun alladzina ya'tuna min ba'di wa yu'minuna bi wa lam yarawni. Umatku yang aku rindukan, yang aku selalu teringat dan menangis adalah satu kaum yang datang setelahku. Mereka belum pernah lihat aku, tapi mereka tetap beriman kepada aku. Aku rindu kepada mereka. Rasulullah nangis. Setiap nyebut nama umat Rasulullah nangis. Begitu hebat cintanya. Nah, kita sama Nabi biasa-biasa saja, nggak pernah mengeluarkan air mata, nggak pernah ada rindu, biasa. Yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting zakat. Orang yang menjalankan syariat dan mengagungkan syariat, tapi tidak ingat dengan Rasul, seperti orang yang tidak tahu diri dan tidak berterima kasih. Dan itu akan nyakitin Nabi. Nabi udah cintanya bisa-bisa, dia ngarepin apa? Ini biasa-biasa aja. Saya sih Nabi biasa-biasa aja, nggak terlalu berlebihan. Ya nggak benci, kita biasa aja. Atau cinta ya cinta biasa. Seperti saya cinta dengan bapak saya, dengan ibu saya, dengan istri saya, dengan anak saya. Seperti itu. Wallahi perkataan itu menyakitkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mencintai kita lebih dari segala-galanya. Sampai waktu naik ke Sidratul Muntaha pun Nabi Muhammad mendoain kita. Waktu Allah katakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, Rasul bilang, ya Allah bilang assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Keselamatan untuk kami dan juga hamba-hamba yang soleh. Didoain kita sampai Sidratul Muntaha. Kita Nabi. Nah, kan maaf ya saudara, kita ini banyak yang bilang yang penting jalankan Quran, yang penting jalankan. Ini bukan yang penting, itu penting. Tapi ada yang lebih penting lagi. Yang penting kamu jangan lupakan siapa yang membawa syariat itu. Seperti tadi, jangan hanya ingat dengan handphonenya, tapi ingat juga siapa yang membawa handphone tadi. Syariat ini yang membawa Rasulullah SAW. Kok bisa-bisanya kita apa? Biasa saja dengan Rasul. Kadang-kadang kan pakai ayat. Innama ana basyarun mithlukum. Rasulullah kan manusia biasa. Ya, surat Al-Kahfi ayat 110. Innama ana basyarun mithlukum. Tapi terusin, yuha ilayya. Allah telah berikan wahyu kepadaku. Wahyu yang membuat Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Jangankan Nabi, seperti yang sering kita singgung, ustaz, ulama, kiai, belajar ilmu. Karena punya ilmu akhirnya beda dengan kita. Ya, ulama kita bedain. Ulama, kiai, ustaz, alim kita bedain. Kenapa? Karena punya ilmu. Ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadil ayat 11 itu dikatakan Allah tinggikan derajat orang-orang yang berilmu. Allah hanya tinggiin, berarti dibedain. Makanya kita ketika ada perbedaan dengan ustaz, dengan ulama, dengan ustazah, jangan ngiri. Kenapa ustazah ya? Datang terakhir belum depan, makanannya banyak lagi. Nah itu ustazah beda. Bukan kan dia sama kayak kita manusia juga. Ini cuma ilmunya yang bikin apa dia? Beda. Sendalnya dibedain. Kalau dibedain ustaznya, ustazah nih tahu. Kalau hilang, waduh, lalu ada. Udah ustaz hilang juga, wah lawan.
Kadang-kadang ada Ustaz sedang hilang, ternyata jamaah jadi berkah katanya. Jadi berkah sudah Ustaz diambil. Berkah sudah Ustaz. Itu masuk macam. Nah ternyata beda sendalnya. Padahal mungkin sendalnya murah, tapi bukan karena murah, tapi orang ini punya ilmu. Padahal Ustaz itu dapat ilmunya belajar lewat manusia, lewat kan gurunya manusia. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kita mau biasa-biasa aja. Ilmunya wahyu, bukan lewat belajar. Ilmunya wahyu, yang nyampein langsung dari mana? Allah langsung. Gurunya Allah. Bagaimana dibiasain sama kita? Ini kadang-kadang, masya Allah, dia nggak tahu Rasulullah, dia anggap seperti biasa, seperti manusia biasa. Itu gurunya dia itu siapa? Allah langsung. Kalaupun lewat perantara Jibril, wah udah. Bagaimana ceritanya kita pengen main Nabi biasa aja? Saya sih biasa-biasa main Nabi. Oh Allah, ini orang nggak kenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah kadang-kadang kita ini sekarang banyak orang dikenalkan ke handphonenya, tapi nggak dikenalkan kepada yang ngasih handphone. Banyak orang belajar tentang syariat, tapi nggak belajar tentang si pembawa syariat. Akhirnya banyak orang yang nggak tahu diri dan kurang terima kasih. Makanya kita harus banyak belajar apa? Tentang Rasulullah SAW. Sungguh alasan kedua kenapa kita mencintai Nabi. Yang pertama, li'annallaha yuhibbu. Karena Allah mencintainya, maka kita cinta sama Nabi Muhammad. Cintanya Allah nggak biasa kan? Luar biasa. Kita pun cintanya luar biasa. Yang kedua, li'anna Nabiyya SAW yuhibbuna. Karena Nabi mencintai kita, maka kita cinta dengan Nabi. Yang ketiga, li'annal hubba imanun. Karena li'anna hubbahu, karena mencintainya iman. Karena dengan mencintai Nabi Muhammad menunjukkan apa? Keimanan. Seberapa besar iman kita, seberapa besar cinta kita dengan Nabi Muhammad. Kalau iman bapak ibu biasa-biasa saja, ya imannya biasa-biasa aja. Kalau imannya kuat, berarti cintanya harus apa? Kuat. Gak cukup, masa yang penting saya cinta sama Nabi biasa aja. Tapi saya ngapal Quran, baca obat. Enggak, kata Rasulullah SAW. Iman. Hadis yang sangat terkenal sekali. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai aku melebihi cinta kalian kepada kedua orang tua kalian, melebihi cinta kalian kepada anak-anak kalian, dan melebihi cinta kalian kepada seluruh manusia. Berarti iman tuh dari apa? Cinta. Jadi kalau kita lebih mencintai orang tua daripada Rasul, belum, kata Rasulullah SAW. Mencintai anak melebihi Rasul, belum. Harus cinta Rasul melebihi daripada semua yang ada dari seluruh orang yang kita cintai. Kadang-kadang kita sampai bersusah payah untuk menunjukkan cinta sama orang tua. Misalkan ada anak nih, anak tiba-tiba dia duitnya nggak terlalu banyak, cuman ada duit pas, dia beliin rumah yang gede. Untuk siapa? Untuk ibu saya. Kalau orang lihat kayak begitu, padahal ada uangnya, rumah anda kecil, dibikin ibu gede, rumahnya gede. Ada nggak orang yang bilang, wah ini anak nggak tahu diri ya, kelebihan cintanya sama ibu kamu? Ada nggak yang gitu? Wah ada yang bilang, oh hebat, demi ibunya dibikin gede, dibikin istana, rumahnya dia sendiri kecil, hebat dong. Kenapa giliran sama Nabi dibilang berlebihan? Sama Nabi, cintamu sama Rasul harus melebihi cintamu kepada orang banyak. Nggak ada yang orang jelek bilang. Ada yang anak yang luar biasa, kaki ibunya tiap pagi dicuci, setelah dicuci terus dikasih air, bekasnya itu diminum. Nggak ada yang dibilang itu dosa, itu luar biasa. Banyak orang-orang salah dulu, tapi cuci dulu. Jangan jalan-jalan keluar ke kebun langsung gitu, mules gitu. Jadi apa? Dicuci, dibersihin, disiram. Bahkan tuh ada yang sakit dicuci, iya dibersihin dulu terus dicuci kakinya, ditaruh di bak dipakai untuk mandi. Dan itu tidak dosa sama sekali. Dan itu anak yang luar biasa, baktinya loh. Gak ada yang bilang berlebihan. Kamu sama Nabi lebih dari itu, sama Rasulullah lebih dari itu. Kok bisa-bisa ini cuma selawatan doang berlebihan? Berlebihan nih kita Nabi nggak selawatan, pakai hadroh lagi. Berlebihan, ini nggak ngerti. Ya Allah, begini berlebihan, nggak ada seujung. Jangan sama Rasul dan sama orang tua, sama anak
Oh, kita susah, nggak apa-apa ini demi anak kuliah, saya kerja nggak apa-apa nih pula makan saya hemat biar anak saya bisa kuliah. Orang tua yang luar biasa. Nggak ada yang bilang berlebihan cinta sama anak, nggak ada. Hebat orang tua seperti itu. Kamu sama Rasul harus lebih daripada itu. Subhanallah. Ini luar biasa. Banyak ibu di sini di Indonesia di luar banyak orang ngumpulin duit, ngumpulin ibu 50.000, 10.000, tahu untuk apa? Nanti bulan Maulid bikin Maulid Rasul SAW. Kalau orang bilang berlebihan nggak paham, tapi itu adalah tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Kita kumpulin duit pas ulang tahun ibu kita beli makan sebanyak-banyak, kita dibilang hebat. Apalagi sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama Rasul lebih daripada itu. Karena Rasul yang bilang tidak beriman sampai kalian mencintai aku melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian, kepada anak kalian dan seluruh manusia. Subhanallah. Makanya saya bingung kalau ada yang ulang berlebihan, maulid dong berlebihan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak paham tentang Rasulullah SAW. Umar bin Khattab pernah datang ke Rasul. Ya Rasulullah, wallahi anta ahabbu ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajmain illa nafsi. Ya Rasul, kamu itu saya cintai melebihi cinta saya kepada orang tua saya, anak saya, bahkan seluruhnya kecuali diri saya sendiri. Apa kata Rasul? La ya Umar, belum beriman kau wahai Umar, hatta akuna ahabba ilayka min nafsi, sampai engkau mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, al-an la anta ahabbu ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajmain hatta nafsi. Ya Rasul, engkau aku cintai melebihi cintaku kepada orang tuaku, kepada anak dan seluruh manusia sampai diriku sendiri. Ya Rasul, al-an ya Umar, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, sekarang engkau benar beriman. Sekelas Umar bin Khattab yang ibadahnya bagaimana ibadahnya? Ibadahnya siapa orang sekarang seperti ibadah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar gak bilang yang penting ibadah bagus, cinta Nabi mah biasa aja. Gak bisa kata Rasul. Hei Umar, ibadahmu yang begitu hebat tidak bisa menjadikan kau iman sempurna sebelum kau mencintai aku melebihi cintamu daripada orang tuamu, dirimu, anak, bahkan dirimu sendiri. Akhirnya dia bilang, ya Rasul, kau aku cintai dari segala apapun sampai diriku sendiri. Sekarang baru beriman. Sekelas Umar ibadah kayak begitu gak beriman apalagi kita. Nah sholat baca Fatihah suratnya panjang gerendeng berjamaah ya. Waki adi baca astagfirullah. Kan sekelas Umar habis begitu pengen baru ngapal Quran, baru apal Quran. Ya Allah, baru apal Quran merasa cukup tanpa cinta Nabi atau biasa-biasa Nabi. Wah, Sayyidina Umar bukan apal Quran lagi. Sayyidina Umar mertuanya Rasulullah pernah memimpin para sahabat selama 10 tahun 8 bulan. Yang setan aja malas ketemu dia. Setan man salak idza salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan min ghairi fajji Umar. Seandainya Umar lagi jalan di satu jalan, setan mau lewat mandi balik lagi. Ya, ada Sayyidina Umar malas dari ketemu setan, dia malas ketemu. Setan dia takut sama Sayyidina Umar, lihat imannya hebatnya. Tapi kata Rasul, belum hai Umar, engkau belum beriman sampai engkau mencintai aku melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Kita mau biasa-biasa Nabi. Siapa kita dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Wallahi, orang yang sama Nabi biasa-biasa aja berarti dia belum kenal Rasulullah. Belum tahu, dia tahu bagaimana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Belum tahu bagaimana cintanya Nabi kepada dia. Belum tahu bahwa cintanya itu adalah barometer keimanan dirinya sendiri. Oleh karena itu 3 alasan ini gak ada alasan untuk kita tidak mencintai Nabi Muhammad. Ini 3 cukup kuat untuk jadi apa? Dalil kenapa kita cinta Rasulullah. Saya cinta Nabi, cinta, cuma nggak perlu baca maulid. Ya silakan, yang penting cinta. Masalah mengungkapkan kecinta beda-beda. Ada orang cinta sama orang diem, tapi cinta boleh. Ada suami sama istri kabarnya ngomong macam-macam, romantis-romantisnya kagak ada, tapi cinta yang nggak masalah, nggak harus. Tapi ada juga yang suami suka ngomong I love you tiap pagi, ngomong I love you mulu, mau bangun kursi mau tidur itu nggak apa-apa. Masa dibilang kamu gak usah diomongin, enggak juga. Ngomong cinta bebas aja, ini sebagai wujud apa? Nunjukin cinta. Kalau kamu gak mau nunjukin gak apa-apa, yang penting apa? Tapi gak boleh dipaksa. Jangan ngomong, cinta jangan ngomong, diem-diem. Gak mungkin ngomong cinta. Ada yang gak ngomong juga ngasih kembang dulu. Sampai kamarnya penuh sama kembang. Dikasih tanda cinta aja, boleh aja ungkapan apa?
Cinta maka di Indonesia dan di luar negeri menunjukkan cinta Nabi model-model. Ada yang diem, ada yang berselawat, ada yang joget. So keliling selawatan ini sambil apa? Muter. Kalau kita ngeliatnya puyeng model apa? Yang jalan nerumi itu ya model apa? Muter. Ada dan itu gak apa-apa. Ya cinta. Yang penting sholat, nggak buka aurat. Yang penting nutup apa? Aurat. Dalam bahasa nggak melanggar syariat. Kecuali cintanya mabuk, saya cinta Nabi mabuk, nah itu baru nggak boleh. Nah cintanya selawat, cintanya kumpul, cintanya cinta Rasul, makan bareng. Apa yang haramnya apa? Nunjukin cintanya enggak, nunjukin cinta itu model-model. Sekali lagi, menunjukkan cinta, mengungkapkan rasa cinta. Ada yang diem, ada yang ngomong, ada yang ngasih apa itu? Bunga, ada yang ngasih coklat, ngasih apa lagi pokoknya apa? Itu tanda cinta. Ada yang minta ngagetin terus, ngeprank mulu gitu. Nah ini tentunya silakan, yang penting tidak melanggar aturan Islam. Syariat mana? Kalau saya tanya mana sih syariat yang melanggar aturan seperti ini? Nggak dicontohkan oleh Nabi. Itu dia cuma begitu doang. Padahal Allah mencintai Nabi begitu hebat, Rasul mencintai kita begitu hebat. Cinta tanda keimanan udah jelas. Menunjukkan cinta silakan. Karena orang itu modelnya apa? Model macam-macam. Jadi jangan juga kita tuduh yang nggak maulid nggak cinta, bukan. Boleh jadi dia cinta, cuma mengungkapkan rasa cintanya beda. Iya, diam-diam. Begitu juga kalau suami nggak pernah ngomong apa, kalimat-kalimat apa itu romantis, jangan dibilang kalau saya nggak cinta. Belum tentu, karena dia memang nggak mau ngomong. Itu ada yang model begitu. Ya, tapi dari sikap kan kelihatan, sikapnya kelihatan. Ada juga yang ngomong nggak bisa ngasih benda, itu boleh-boleh aja, nggak jadi masalah. Rasa cinta, rasa cinta itu berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan